Di jalan mungkin kita lebih sering mendengar nama Honda CBR, Honda CB, atau lebih sering lagi mendengar Honda Vario mungkin. Tapi kalian tahu nggak sih, ada juga loh motor Honda dengan kriteria kencang plus irit silinder yang dijuluki sebagai Ducatinya orang kere, yang pastinya bikin kita penasaran. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita gas dan bahas. Honda VTR 1000 SP atau Honda VTR 1000 SP yang juga sering disebut dengan RC51 adalah motor yang dikembangkan oleh Honda untuk kejuaraan WSBK pada tahun 90-an. Tapi sebelumnya, Honda juga pernah loh meluncurkan motor versi WSBK-nya yaitu Honda RVR 750R yang memiliki kapasitas kubikasi mesin 750cc bermesin 4 silinder. Namun karena torsinya yang dianggap sangat kurang, Honda pada saat itu mengalami kesusahan untuk mengimbangi atau bahkan mengalahkan Ducati, terutama pada lap-lap awal. Yang dimana Ducati pada saat itu sedikit diuntungkan dengan adanya regulasi yang memperbolehkan kapasitas kubikasi mesin lebih besar, tapi dengan jumlah silinder motor yang lebih sedikit. Alhasil, Ducati mengeluarkan motor berseri 851-nya pada tahun 1988. Dan benar saja, dengan adanya regulasi tersebut Ducati diuntungkan, apalagi dengan kehadiran motor terbarunya yang bermesin 2 silinder V-twin dengan kapasitas yang lebih besar yaitu 851cc. Dan hebatnya dengan konfigurasi tersebut, Ducati berhasil menjaga kejayaannya di Superbike dengan Ducati 888 dan juga 916-nya yang disebut sebagai penerus dari Ducati 851. Melihat hal tersebut, hanya ada satu jalan untuk kembali mengimbangi bahkan merebut tahta Superbike dari Ducati, yaitu dengan cara menirunya dengan membuat motor yang memiliki arsitektur pada bagian mesin yang sangat mirip dengan motor tim pabrikan Ducati. Setelah sukses melakukannya, akhirnya terlahirlah motor dari pabrikan Honda yang disebut sebagai Honda VTR 1000 SP atau RC51. Yang dimana kita bisa bilang, mesin dari Honda VTR 1000 SP ini benar-benar plek mengikuti gaya mesin dari Ducati, yaitu dengan mengandalkan konfigurasi V-twin 2 silinder dengan kapasitas mesin yang saat itu membuat kebanyakan orang tercengang yaitu 999cc. Menggunakan motor ini, terbukti Honda dapat bersaing di kejuaraan Superbike dengan Ducati yang menggunakan Ducati 996 dan bahkan mampu menumbangkan kejayaannya pada tahun 2000-an sampai dengan tahun 2002. Lalu pada tahun 2004 Honda mendapatkan berita yang kurang mengenakan, yang dimana terjadi sebuah perubahan regulasi Superbike yang mengharuskan motor 1000cc menggunakan mesin berkonfigurasi 4 silinder. Dan hal ini terpaksa harus memaksa Honda VTR 1000 SP dihentikan kejayaannya di dunia balap pada tahun tersebut dikarenakan adanya regulasi baru. Selain menghentikan Honda VTR 1000 SP di dunia balap, pada tahun 2006 pihak Honda juga menghentikan produksi dari motor ini. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa sih Honda VTR 1000 SP sampai mendapatkan julukan Ducatinya orang kere? Ada beberapa faktor yang membuat julukan ini muncul dari para penggemar Ducati pada saat itu, yang sangat tidak menyukai akan kehadiran motor VTR 1000 SP. Alasannya yang pertama, Honda dengan sangat jelas menjiplak arsitektur mesin yang sangat mirip dengan Ducati 916 dan juga 996, yakni 2 tak V-twin. Terlebih lagi mereka menjual motor ini dengan harga yang sangat miring. Dengan arsitektur yang meniru ini, Honda dengan sangat jelas sudah pasti bisa menandingi kemampuan motor Ducati 916 dan 996. Selain itu, VTR 1000 SP juga mempunyai kapasitas mesin sebesar 999cc dengan output daya sebesar 180 daya kuda. Yang kedua, motor VTR 1000 SP ini dinilai memiliki perawatan yang minim dengan harga yang murah. Mereka menilai ini berbanding terbalik dengan Ducati yang selalu tampil menawan dan elegan tetapi dibarengi dengan perawatan yang sangat sultan. Lalu lanjut ke yang ketiga, harga pasar yang sangat jauh berbeda dengan Ducati 916 atau 966 tapi dengan kemampuan yang setara bahkan bisa dibilang lebih. Yang dimana pada saat itu Honda VTR 1000 SP dijual dengan harga sekitar 178 juta rupiah untuk yang standar dan 238 juta rupiah jika ditambah dengan HRC kit dari Honda. Ini berkebalikan dengan harga dari Ducati 999R yang menyentuh harga selangit yaitu di 30.000 US dollar atau sekitar 446 juta rupiah. Yang dimana hal ini memberikan perbedaan harga hingga 200 juta lebih antara Honda VTR 1000 SP dan juga Ducati 999R ini.
Yang dimana kondisi ini menjadikan VTR 1000 SP dapat dibeli oleh siapapun dan lebih laku di pasaran Amerika. Ya gimana enggak? Orang yang membawa motor ini juara di tahun 2000 aja orang Amerika kelahiran tahun 1973. Siapa lagi kalau bukan Colin Edwards? Tapi terlepas dari itu semua, VTR 1000 SP adalah salah satu motor tercepat yang pernah diproduksi oleh Honda selama ini. Terlebih lagi, motor ini juga pernah memenangkan kejuaraan Superbike dengan mesin 2 silinder setelah Ducati. Nah, kalau kita berbicara soal prestasi, VTR 1000R pernah memberikan prestasi yang membanggakan untuk Honda, yang dimana motor ini juga berhasil menjuarai kejuaraan Suzuka 8 Hour Race sebanyak 4 kali back-to-back. Dengan catatan ini, semakin menegaskan bahwa Honda adalah pabrikan tersukses yang pernah turun ke Suzuka 8 Hour Race, yakni dengan mengoleksi total juara sebanyak 27 kali. Beralih ke dapur pacunya, Honda VTR 1000 SP dibekali dengan mesin berkapasitas 999 cc, V-twin 90 degree, DOHC 8 valve, berpendingin cairan, dibarengi dengan bore X-stroke sebesar 100 x 63,6 mm yang membuat motor ini lebih garang. Sistem bahan bakarnya fuel VGM-FI dengan dual injektor 54 mm throttle body. Hasilnya, motor ini memiliki max power sebesar 136 horsepower pada 9.500 rpm dan torsi maksimalnya yang gila di 105 Nm pada 8.000 rpm. Yang menurut kita ini adalah power yang terdengar gila sih untuk masa itu, yang membuatnya pantas untuk mengalahkan Ducati seri 900. Tidak lupa motor ini juga dilengkapi dengan kopling hidrolik yang dibarengi dengan transmisi 6 percepatan dan membuat VTR 1000 SP mampu melesat sampai dengan kecepatan 275 km per jam. Kesuksesan pada musim 2000 tidak berlanjut dengan mulus di musim berikutnya yaitu 2001. Honda VTR 1000 SP dan Colin Edwards harus bersusah payah pada musim ini, yang dimana Ducati kembali tampil hebat di tahun 2001, yang akhirnya Ducati berhasil menjadi juara dengan pembalap mereka yaitu Troy Bayliss. Dan Colin Edwards dengan VTR 1000 SP-nya berada di klasmen kedua. Dengan kegagalan tersebut, tim pabrikan Honda melakukan perubahan yakni dengan memperbesar area valve dengan intake 40 mm disertai dengan exhaust 38 mm. Blok mesinnya diganti dengan model full magnesium dan juga perombakan di bagian gear driven camshaft yang lebih superior. Yang dimana setelah perubahan tersebut, motor ini berganti nama menjadi Honda VTR 1000 SP2. Yang dimana terbukti juga dengan perubahan ini, Honda dan Colin Edwards berhasil mengunci gelar juara pada musim 2002. Dan untuk yang penasaran, motor ini memiliki output power sebesar 140 horsepower dan bobot yang lebih ringan sekitar 20 kg daripada versi sebelumnya, yang berada di kisaran 440,9 lbs. Namun karena regulasi yang berubah di Superbike, yang dimana pada saat itu kembali diperbolehkan untuk menggunakan mesin 1000 cc 4 silinder, Honda terpaksa menghentikan pengembangan dari VTR 1000 SP2 dan beralih mengembangkan CBR 1000RR. Walau sudah dihentikan produksi dan juga pengembangannya, VTR 1000 SP2 tetap dianggap sebagai motor terbaik Honda dan memiliki peran besar dalam menambah kebanggaan pabrikan Honda ini. Dan itu aja informasi yang bisa kita berikan untuk video kali ini. Jika teman-teman memiliki saran dan kritik, bisa bantu dengan ramaikan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karin undur diri dan sampai jumpa lagi.